Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Nah, di sini saya mau bersaksi. Kesaksian saya semoga menguatkan kita semua, menambah iman percaya kita, dan yang terpenting kalau orang Tuban bilang tetap gandol Gusti Yesus ya saudara. Nah, saudara seiman, saya punya anak yang sangat spesial. Namanya Michelle Anastasia, yaitu anak saya yang pertama yang usia 9 tahun. Mulai dari di dalam perut itu Tuhan sudah punya rencana yang begitu indah sekali ya saudara, untuk kehidupan kami sekeluarga, untuk saya dan suami saya, untuk tetap terus ngandol Yesus. Saudara seiman, awalnya saya hamil itu sudah benar-benar luar biasa. Mulai usia 0 bulan sampai umur 6 bulan di usia kandungan saya itu, saya sudah nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan, bahkan minum air aja saya muntah ya saudara. Waktu itu namanya baru hamil pertama, senang-senangnya kita dikaruniai sebuah baby. Tapi di situ sudah nggak bisa makan, sudah nggak bisa minum. Kita berusaha cari dokter, cari USG. Setiap saya keluh itu, suami saya pasti langsung bawa saya ke dokter. Dan di situ hasilnya, puji Tuhan, dokter bilang enggak apa-apa, perkembangan normal, geraknya di dalam kandungan juga normal, nggak ada masalah, semuanya normal. Tapi waktu itu berlanjut terus sampai usia 9 bulan kurang 2 minggu ya saudara. 9 bulan kurang 2 minggu itu saya mulai kontraksi terus, kontraksi 1 hari itu kontraksi terus-terusan saudara, sampai saya rasanya berkeringat dingin itu keluar. Akhirnya suami saya bawa saya ke rumah sakit bersalin. Itu kontraksi terjadi terus, tapi tidak ada pembukaan sama sekali, dan dokter memutuskan untuk sudah, akhirnya harus sesar saja Bu, tidak boleh normal. Oke, kita sesar saudara. Dan puji Tuhan, di tanggal 24 Agustus 2014 Tuhan izinkan anak saya yang pertama itu lahir. 1:30 siang itu lahir saudara, nangis kenceng. Itu saya baru merasakan jadi seorang ibu ya saudara. Jadi dengar anak saya menangis itu, saya menangis. Oh berarti, puji Tuhan, berarti saya selama ini berhasil mengandung dan berhasil menjaga anak saya dalam kandungan sampai dia bisa lahir, nangis gitu. 1:30 siang itu nangis. Akhirnya kita senang saudara, saya suami itu senang. Tapi ternyata dari situ, dari anak saya yang lahir pertama situ, ternyata di situ mungkin Tuhan memasukkan kita di dalam prosesnya, di mana proses ini berlanjut sampai di tahun 2020 saudara. Jadi 1:30 siang lahir, 1:30 malam itu anak saya berhenti bernapas saudara. Berhenti bernapas waktu itu. Kan sesar ya, saya sesar ya. Waktu itu 2 minggu dia di inkubator saudara. Jadi saya pulang dia tetap di inkubator. Lah 1:30 malam itu dia sempat berhenti nafas waktu itu. Akhirnya dokter bilang sama saya, Bu, Pak, ini harus dirujuk ke rumah sakit yang besar di Surabaya. Akhirnya saya telepon waktu itu sama dokter yang ada di sana. Saya telepon sama pihak rumah sakit. Saya tanya, untuk sewa alat nafas itu 1 hari butuh biaya berapa dan waktunya butuh berapa lama untuk anak saya bisa nafas normal gitu. Tapi dari pihak rumah sakit sana bilang sama saya saudara, tidak bisa Bu, kita menentukan waktunya. 1 hari waktu itu saya dimintai 12 juta saudara untuk sewa alat, itu belum termasuk obat dan biaya kamar. Waktu itu segitu saudara. Saya nangis saudara. Waktu itu saya nangis. Uang apa? Waktu itu suami saya juga kerjanya masih baru ya saudara. Masih baru, kan pindah kerja gitu, baru masuk ke situ. Dan kita juga dari
latar belakang keluarga yang biasa saja, dan saya juga enggak mungkin waktu anak saya sudah nggak nafas itu saya juga enggak mungkin bilang ke keluarga saya minta uang buat biaya rumah sakit anak saya juga nggak mungkin, karena kita menikah prinsip kita harus berdiri sendiri tanpa ada keluarga, maksudnya tanpa harus ada minta-minta ke keluarga dia, keluarga suami atau keluarga saya ya saudara. Jadi waktu itu saya nangis saudara setengah 2 malam itu saya nangis, Tuhan gimana, uang apa yang mau tak pakai, apa yang mau tak jual, saya tidak punya apa-apa loh Tuhan, saya bilang gitu. Saya nangis di ruang bayi waktu itu saudara. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa saja. Waktu itu saya, suami sama ibu mertua yang perempuan itu, saya berlutut di depan ruang bayi. Kita menangis saudara. Tuhan, kalau memang anak ini punya Engkau, genapi rencanamu, sembuhkan. Kalau Tuhan sudah jaga di dalam kandungan dengan proses seperti itu, Tuhan tolong lanjutkan karyamu yang indah itu untuk menghidupkan anak ini. Ternyata benar saudara, Tuhan itu benar, Tuhan itu memperhitungkan air mata yang kita keluarkan. Tuhan dengar, akhirnya tidak perlu saudara, kita nggak perlu dirujuk ke rumah sakit besar. Suster, dokter itu memompa terus, akhirnya dia nangis saudara, nangis keluar tangisan. Saya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, saya bilang seperti itu. Dan habis itu tidak berhenti di proses itu saudara. Setelah itu suami saya kan kerjanya luar kota, luar pulau ya. Jadi 3 hari waktu itu suami saya sudah berangkat, kan dia bilang, sudah ya saya berangkat karena sudah baik-baik saja, oke berangkat. Jadi saya itu saudara waktu itu motor saya itu masih motor, kalau orang Tuban bilang motor ngogleng ya saudara, belum metik ya. Jadi saya itu habis sesar nggak ngerti yang namanya rasanya sakit, itu nggak ngerti saudara. Jadi waktu itu anak saya harus tetap berada di rumah sakit kan. Waktu itu saya dikabari, saya sudah di rumah, saya dikabari, Bu, anaknya ternyata keluar cairan kuning dan diperiksa semua itu ada infeksi di lambung saudara. Ada infeksi di lambung, itu harus pengobatan. Oke, kita ikuti saudara beberapa hari pengobatan, pulih saudara, dan terakhir itu yaitu trombosit dan HB-nya itu benar-benar habis saudara. Mukanya anak saya, bibir anak saya itu badannya tuh sudah kuning semua, nggak ada stok darah di rumah sakit waktu itu. Anak saya waktu itu butuh trombosit itu 2 kampul ya saudara, terus butuh darah merah itu juga 2 kampul. Yang ada di rumah sakit waktu itu hanya sel darah putih, itu cuma 1 kampul saudara. Dan waktu itu saya riwariwi, habis melahirkan tuh saya riwariwi setiap hari ke rumah sakit. Jadi sebelum jam besuk itu saya ke rumah sakit, saya minta tolong suster, saya boleh pegang anak saya. Jadi sebelum jam besuk itu saya boleh masuk saudara, yang lain tidak boleh masuk, saya boleh masuk. Sampai jam besuk selesai itu yang lain sudah boleh keluar, sudah diserahkan keluar, tapi saya masih boleh di dalam untuk terus berdoa buat anak saya. Akhirnya waktu itu HB sama trombositnya itu harus transfusi darah itu malam saudara, jam 11 malam itu harus masuk sel darah putih dan sel darah merah itu harus gantian masuk. Dan waktu itu gak ada stok, itu perawatnya bilang gini sama saya, saudara, Ibu anaknya butuh, tapi gimana Ibu, petugasnya waktu ini gak masuk Ibu. Saya telepon om saya, gak bisa pelayanan di luar kota. Saya telepon kakak saya, gak bisa karena harus jaga kantor itu kena shift malam. Jadi saudara yang ada di Sidoarjo, Surabaya itu benar-benar nggak bisa bantu saya. Saya nangis saudara, saya nangis gini, saya susah kok nggak ada yang bantu ya, saya gitu. Maksudnya Tuhan ini apa? Saya harus gimana? Saya harus berjuang seperti apa? Akhirnya saya bilang sama perawat gini, Suster, oke, kalau memang nggak ada petugasnya, saya jalan sendiri ke PMI. Padahal saya nggak ngerti PMI Surabaya itu harus lewat mana, saya nggak ngerti saudara. Saya sudah bilang seperti itu. Kalau memang nggak ada petugas dan nggak ada yang membelikan darah, saya berangkat sendiri, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan di jam 1 malam itu saya akan pulang, saya di rumah. Jam 1 malam itu saya ditelepon, Ibu, ini ada orang yang membeliin, orang rumah sakit mau membeliin Ibu.
gimana? Iya enggak apa-apa beli. Nah, di situ transfusi saudara, transfusi darah. Akhirnya waktu 2 minggu itu di rumah sakit anak saya tinggal di rumah sakit 2 minggu, terus akhirnya diperbolehkan pulang, puji Tuhan pulang, sembuh ya nak, saya bilang gitu. Sudah saudara, saya dikasih waktu istirahat sama Tuhan ya, waktu istirahat sama Tuhan itu, dan di usia yang genap di 3 bulan, kembali lagi Tuhan mungkin mempertanyakan iman saya, mungkin maunya Tuhan seperti ini ya saudara. Kalau menurut saya mungkin maunya Tuhan seperti ini. Ayo kamu nyendero sama aku terus. Ya, jadi saya ini nggak ada waktu untuk, maksudnya nggak ada waktu untuk senang-senang jajan tuh nggak ada, karena setiap hari saya harus benar-benar rawat anak saya, lihat kondisi anak saya seperti itu saudara. Dan genap di usia 3 bulan pertama kali dia mengalami kejang. Waktu itu saya nggak ngerti kejangnya, karena kejangnya itu tidak seperti kejang-kejang anak yang lain. Nah, kejangnya anak saya itu hanya biru di telapak tangan, telapak kaki, sama bibir ini biru, saudara. Waktu itu saya nggak ngerti, saya kira cuma masuk angin ya, saya kasih minyak. Ternyata itu 1 hari tidak terjadi 1-2 kali, saudara. Pernah sampai terjadi 1 hari itu sampai 15 kali. Cuman hitungan detik ya, nggak sampai menit. Hitungan detik aja, seperti itu. Kita bawa ke rumah sakit besar di Surabaya. Saya tanya, dokter yang baik di mana? Sampai saya seperti itu, saudara. Nanti Daniel bisa dicari. Suami saya seperti itu. Terus kita ngutang, nggak apa-apa. Yang penting kita periksa anak kok kayak gitu terus. Akhirnya kita di Surabaya, beberapa rumah sakit kita kunjungi. Waktu itu dokternya bilang, oh nggak apa-apa ibu, ini hanya pre-holding spill. Saya juga browsing di HP itu pre-holding spill ya, ciri-cirinya seperti anak saya itu memang. Dan dokter bilang ini akan hilang sendirinya dengan bertambahnya usia. Tapi semakin hari kok nggak hilang gitu. Saya bingung, sama suami saya bingung. Dan di situ sampai usia 6 bulan ya saudara. Sampai usia 6 bulan itu kita keluar masuk rumah sakit. Jadi begitu anak saya kejang, saya bawa ke rumah sakit. Nanti pasti opname terus pulang, mungkin 2 hari. Nanti masuk lagi, seperti hidup saya seperti itu saudara di rumah sakit. Jadi rumah saya itu rumah sakit saudara. Jadi seperti itu. Akhirnya waktu itu umur 6 bulan itu kita opname, kita ketemu sama dokter di Sidoarjo itu. Kita opname di Sidoarjo ya saudara. Waktu itu kan kita tinggal di Sidoarjo. Opname saudara, opname itu ada dokter bilang seperti ini sama saya, Bu, ini hidrosepalus kayaknya, mendekati hidrosepalus ibu, seperti itu. Kita CT scan ya Bu. Akhirnya di CT scan saudara waktu itu. CT scan pertama ternyata bukan hidrosepalus, abses otak. Abses otak itu jerawat nanah, tapi ada di dalam kepala ya, di dalam otak. Di situ saudara, banyak sekali saudara, titik-titik putih-putih itu banyak sekali. Dan ini tidak bisa Bu di sini. Jadi harus dirujuk ke Dokter Sutomo, ke Surabaya saudara. Di situ dokter periksa semuanya, darah semua dilengkap saudara ya, dicek. Dan di situ memang betul itu abses otak. Ternyata abses otak ini harus diinjeksi Bu selama 45 hari. Oke, saya tidur rumah sakit Sutomo itu 45 hari saudara. Dan puji Tuhan suami saya kerja, saya hanya bertiga. Saya, Tuhan sama anak saya saudara. Itu injeksi setiap hari, anak saya diinjeksi saudara. Setiap hari diinjeksi. Habis itu ternyata sudah abses otak lolos saudara, sudah CT scan lagi, ternyata bersih, absesnya itu bersih saudara. Habis itu kita pulang, selang beberapa hari kemudian ternyata abses otaknya bersih, larinya ke hidrosepalus. Anak saya gak sadar, tiba-tiba gak sadar gitu, kita bawa lagi, di CT scan lagi, ternyata larinya ke hidrosepalus.
Hidrosepalus ini harus pasang tan, Bu. Jadi di dalam kepala anak saya itu ada selangnya, saudara, untuk buang cairan kepala yang berlebihan itu dibuang ke saluran kencing itu. Dan puji Tuhan juga prosesnya itu luar biasa. Jadi setiap tahun Tuhan izinkan saya melewati menemani anak saya di meja operasi itu setiap tahun, saudara. Entah itu sannya buntu, entah itu sannya harus diganti, seperti itu, saudara. Jadi seperti itu sampai usia anak saya mendekati 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah itu. Jadi setiap tahun itu operasi satu kali seperti itu. Dan di usia 2 tahun setengah mendekati 3 tahun, saudara, anak saya kembali tidak sadar. Jadi anak saya ini habis tertawa, terus habis bangun tidur, dia tiba-tiba itu bisa nggak sadar. Nah seperti itu. Terakhir itu kemarin di usia 2,5 mendekati 3 tahun itu tiba-tiba nggak sadarnya itu bukan koma gitu enggak ya, cuman dia itu tubuhnya itu bergerak terus, nangis bergerak terus, itu enggak berhenti, saudara. Biasanya dia memang juga nangis kan, karena dia ada CP juga, waktu itu ada CP, jadi abses otak itu barengan sama CP, saudara. CP itu jenis otot kaku ya, saudara. Dan di situ di usia 3 tahun itu, ber-3 tahun itu dia nggak sadar, kita larikan ke rumah sakit. Di situ diperiksa semuanya, kenapa sampai nggak sadar. Ternyata otak anak saya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu, saudara, itu ternyata rusak. Waktu itu rusak, dan saran dokter itu harus dipotong, saudara, harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang pasti akan merusak yang sebelah kanan, saudara. Di situ saya nangis, saudara. Kok sampai rusak gitu loh? Kok sampai rusak, gimana ya, dokter? Ya karena kejang yang keseringan itu, saudara. Padahal anak saya juga sudah konsumsi obat, tapi tetap otaknya itu rusak. Akhirnya di usia 3 tahun itu bulan berapa ya? Bulan 5. Kalau nggak salah bulan 6, saudara. Bulan 6 otaknya rusak, dipotong separuh. Waktu itu saya nangis, kenapa otaknya harus dipotong kan? Terus gimana anak saya namanya manusia ya, saya mikir pasti anakku nanti jadi anak yang sudah nggak bisa duduk sendiri, nggak bisa jalan nanti. Nah, saya pasti bodoh, saya seperti itu karena otaknya sebelah nggak ada. Terus gimana mau hidup saya sampai seperti itu? Dan mau nggak mau, saudara, saya juga harus tanda tangan pengambilan otak itu. Waktu itu nggak ada suami juga waktu itu di luar kota, saudara, di luar pulau, saudara. Jadi saya konsultasi sama suami, gimana ini, saya bilang gitu. Suami saya jawabannya apa, saudara? Cuman gini aja, ya kamu mikir, coba kamu mikir, kamu nggak mau anakmu dioperasi ya, konsekuensinya ya seperti itu. Nah kalau misalnya kamu operasi, ya sudah, kondisi terburuk kita terima, seperti itu. Jadi saya bingung, saya ini punya suami tapi tidak bisa diajak konsultasi. Akhirnya saya tanda tangan, sambil nangis itu saya tanda tangan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan anak ini suatu saat menjadi saksi-Mu, kalau memang Tuhan mau kehidupan kami melalui proses ini, tapi berserah Tuhan, saya sempat bilang seperti itu, tapi berserah, kami percaya setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti tergenapi indah buat kehidupan kami. Saya bilang seperti itu. Saya tanda tangan surat, saya tanda tangan persetujuan ini, Tuhan, tapi tolong Tuhan juga kasih damai gitu loh.
Jadi saya mikir, saya tanda tangan dalam nama Yesus, tanda tangan dalam nama Yesus. Kalau memang harus operasi, saya percaya Tuhan sendiri yang operasi anak saya. Tuhan pakai setiap tangan dokter, Tuhan sterilkan setiap alat-alat yang dipakai. Tuhan tolong setiap obat-obatan, suster, semua Tuhan pakai. Saya bilang seperti itu. Jadi saya tanda tangan, saudara. Saya tanda tangan. Tuhan, saya tanda tangan. Itu. Setelah proses operasi ya saudara, setiap tahun saya nemeni anak saya operasi itu tidak ada masalah. Hati saya masih kuat saudara. Saya masih bisa berpikir tenang, saya masih bisa legowo, saya masih bisa seperti itu. Dan pas waktu operasi besar itu saudara, 8 jam anak saya di meja operasi saudara. 8 jam gak keluar-keluar. Sampai saya rasanya seperti benar-benar seperti, gak tahu mukanya seperti orang seperti apa, saya gak ngerti ya saudara. Sampai saya itu bingung, saya harus ambil darah sendiri, harus apa sendiri, semuanya harus sendiri. Waktu itu sama dokter anestesi bilang, saudara, ibu nggak usah turun ke lantai 1, ibu tunggu aja di lantai 3, nanti saya panggil ya ibu nggak usah kemana-mana. Nggak tahu karena dokter itu kasihan sama saya atau gimana ya, nggak ngerti, lihat muka saya nggak karu-karuan, itu mungkin seperti itu ya. Akhirnya 8 jam itu anak saya keluar saudara, anak saya keluar, saya dipanggil di ruang ICU itu saudara. Di situ ada beberapa dokter yang datang ke saya mau menjelaskan, dan waktu saya masuk ke ruang ICU itu saudara, saya bilang sama dokter, stop, berhenti dulu. Saya lihat anak saya yang nangis saudara, saya masuk itu dia nangis, nggak ngerti karena dia kerasa ada mamanya yang datang waktu itu ya. Dia nangis saudara sambil ditutup balon yang begitu besar ya, balon plastik saudara begitu besar itu untuk menghangat. Ya, Ibu Welda, dilanjutkan saja Ibu. Iya, Ibu silakan dilanjutkan. Oke, dia nangis saudara. Habis itu saya datengin anak saya. Seorang ibu itu otomatis ya, saya nggak pengen nangis karena prinsip saya saudara, kalau saya nggak kuat, siapa yang nguatin anak saya? Jangan suami saya itu kalau sudah lihat anak saya sudah kritis atau melemah, dia selalu bilang, sudah ikhlaskan anakmu, kamu nggak kasihan. Pernah terjadi 2 kali seperti itu, dia bilang seperti itu saudara. Jadi saya nggak mau nangis, saya tahan. Saya datengin anak saya peluk saudara. Kan dokter bilang kalau otak yang sebelah kiri diambil ibu, nanti organ yang sebelah kanan itu kebanyakan lumpuh. Dokter bilang gitu, nggak aktif, dia bilang gitu. Itu saya masuk, saya peluk anak saya. Dia nangis, saya peluk dia. Saya gelitikin tangannya, saya gelitikin kakinya. Di situ saudara, dia gerak saudara, tangannya dia bisa gerak. Saya cuma bilang, puji Tuhan, saya bilang gitu. Sehat ya nak, sembuh sempurna. Saya selalu bilang seperti itu. Jadi gerak sampai dia nangis saudara. Dan waktu itu setelah dia diem, saya datengin dokternya. Waktu itu dokter anestesi sama dokter anak dan beberapa dokter itu datang ke saya. Ibu, sambil bawa alat infus, kantong infus itu saudara yang dari plastik. Itu di situ ada otak anak saya. Ibu, ini otaknya anak ibu. Dia bilang seperti itu. Saya nangis. Bukan saya nangisin otak yang diambil itu, enggak saudara. Karena saya lihat, Tuhan luar biasa, saya bilang gitu. Apa yang dibilang dokter, itu enggak terjadi sama anak saya. Jadi anak saya tetap gerak, dan responnya juga dia bagus. Saya bilang sama anak saya, terima kasih anak. Saya bilang seperti itu. Terima kasih sudah berjuang buat. Saya bilang seperti itu. Terima kasih kamu kuat. Saya bilang gitu. Dan waktu itu, pas waktu operasi ya saudara, saya lupa waktu operasi itu, saya nggak ngerti.
karena dokter nggak bilang sama saya waktu itu, cuma bilang, ibu, saya ditelepon, ibu ambil darah ibu bilang, dokter bilang seperti itu, ibu ambil darah ibu, cepet ya ibu. Dan di sana kan ngantri ya saudara, harus ngantri. Jadi saya tunggu antriannya itu, saya tunggu, saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam anak saya itu, saya nggak tahu meja pria anak saya seperti apa, saya nggak tahu. Waktu itu saya ditelepon sama dokternya, ibu ayo cepet, nggak bisa ini ngantri, dokter sudah kasih ke petugas. Ini harus saya kasih ke petugas, dan puji Tuhan langsung dikasih. Ternyata di situ anak saya mengalami pendarahan yang luar biasa, harus transfusi darah waktu itu habis 6 kambul kalau nggak salah saudara. Begitu anak saya keluar dari ICU, masuk ke, kalau di sana masuk ke picu ya saudara, habis dari ICU masuk ke picu ya, masuk ke picu itu badannya itu bengkak saudara, dari kepala muka ini sampai ujung kaki itu bengkak saudara. Jadi seperti balon yang diisi air itu saudara. Dia nangis kesakitan, masuk di ruang ICU itu dia nangis kesakitan, di picu itu nggak nangis kesakitan. Saya bilang sama suster, saya boleh minta izin ya, saya boleh temani anak saya di sini, saya boleh rawat anak saya sendiri di sini, saya bilang gitu. Karena saya sudah terlalu sering di Sutomo ya saudara, jadi saya kenal beberapa suster, kenal beberapa dokter itu maksudnya sudah akrab sama mereka, dan mereka izinkan. Jadi saya rawat anak saya seka tiap pagi sore, saya dipanggilkan untuk ngasih obat juga, untuk ngasih makanan yang lewat hidung sonde itu juga saya dipanggil, karena saya minta suster sebisa mungkin saya mau pegang anak saya bilang seperti itu. Ini dikasih sudah saya rawat anak saya, setiap saya seka itu saya berdoa, nak sehat ya nak, berdoa dalam nama Yesus, nak ayo berdoa sama-sama, kamu sehat, kamu jadi anak yang pintar, otakmu diganti sama Tuhan otak yang baru ya nak. Saya bilang sama anak saya, kamu nggak usah dengerin semua kata orang, nggak usah didengerin, yang penting kamu sehat, kamu masih punya mama punya kamu kuat, mama kuat karena mama lihat kamu kuat. Itu setiap hari itu saya berkatakan seperti itu, dalam nama Yesus sembuh sempurna, dalam nama Yesus sembuh sempurna, seperti itu saudara, sehat sempurna, saya seperti itu setiap hari seperti itu. Dan puji Tuhan itu kurang lebih sekitar 5 harian anak saya dipicu saudara, dipindahkan ke ruang biasa. Waktu itu sampai tetangga sebelah itu kebetulan orang Kristen ya, emak-emak itu datang ikut mendoakan. Banyak saudara yang mendoakan anak saya, puji Tuhan, banyak yang meluk, banyak yang mendoakan waktu itu. Dan luar biasa doa-doa mereka itu, doa-doa orang yang membantu kita, semuanya didengar sama Tuhan. Anak saya pulang saudara, pulang. Saya bilang sehat, jadi anak pinter ya, pulang saudara, kita pulang. Luar biasa prosesnya saudara, 8 jam di rumah sakit, di meja operasi itu waktu yang terlama saya menemani anak saya di meja operasi itu saudara, nunggu anak saya operasi. Di situ di usia 3 tahun, dan luar biasanya saudara, di usia 3 tahun itu baru di situ anak saya baru yang namanya bisa makan saudara. Dulu waktu umur 6 bulan sampai umur sebelum 3 tahun itu dia tidak bisa makan saudara. Bisanya cuma minum susu. Jadi makanan apa yang kita latih, kita masukin ke perutnya, itu pasti keluar. Muntah sampai kuning ya saudara, sampai kuningnya itu habis, dia masih merasa sakit. Dan puji Tuhan di usia 3 tahun itu otaknya diambil, tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan ganti otak yang baru, anak saya lebih sehat, anak saya lebih dia lebih aktif, lebih respon, dan bisa makan saudara. Jadi sekarang semuanya dia bisa makan saudara, puji Tuhan. Tuhan kasih waktu juga untuk saya beristirahat sampai usia 6 tahun. Waktu itu saya dikasih istirahat 6 tahun ya, usia 6 tahun istirahat, maksudnya bukan istirahat total gitu, enggak, tetap
setiap tahun tetap ganti, yang namanya gantisan itu tetap saudara. Cuman kalau gantisan itu kan cuma 1 jam operasi dan bukan operasi yang kalau ilmu dokteran bukan operasi yang menyeramkan ya saudara, bukan seperti operasi yang ambil otak itu enggak saudara. Jadi tetap kita setiap tahun lewati masa-masa kita di rumah sakit tetap saudara. Anak saya diizinkan Tuhan untuk gantisan operasi itu tetap saudara. Tapi kondisinya semakin bagus saudara. Di situ Tuhan luar biasa. Satu firman Tuhan yang saya selalu pegang yaitu saudara, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita benar-benar nyender sama Tuhan, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan. Dan saudara, waktu umur 6 tahun, 2020 Tuhan izinkan lagi, Tuhan mau menguatkan iman saya lagi bersama anak saya lagi. Di situ di usia 6 tahun itu saudara, waktu itu habis makan saudara, waktu itu ingat saya habis makan itu anak saya masih bisa tertawa saudara, masih bisa bercanda sama papanya waktu itu ada di rumah, makan bercanda, dan tiba-tiba dia kembali gelisah yang tidak berhenti ya saudara. Dia gelisah, badannya gerak terus, gak bisa berhenti sambil dia nangis saudara. Waktu itu nangis terus akhirnya kita larikan ke rumah sakit waktu itu saudara. Waktu di rumah sakit itu kita masuk kamar 2 hari, masuk kamar, terus kondisinya semakin melemah, terus akhirnya dokter lakukan semuanya kembali, lakukan tes sampai CT scan kembali itu. Ternyata kondisinya tidak baik-baik saja. Anak ini kondisinya harus dilarikan kembali ke Surabaya saudara. Itu di Surabaya dia nggak sadar, ganti oksigen itu saudara, mulai dari yang kecil itu sampai yang dipompa itu saudara, karena dia memang nggak sadar dan nafasnya juga mengalami penurunan saudara, sampai beberapa ganti oksigen, terakhir ganti oksigen yang dipompa itu akhirnya kita dirujuk pakai ambulan ke Surabaya saudara. Di sana ternyata dia ada permasalahan di pernafasan. Waktu itu masih dipertahankan, belum pakai ventilator ya, 1 hari kalau nggak salah itu masih pakai oksigen yang dipompa terus itu 1 hari 1 malam kita pompa, terus gantian saya sama dokter sama perawat itu kita gantian saudara. Dan di situ akhirnya dokter bilang, ibu, anaknya kita masukin ke picu ya ibu, picu, karena ini tidak bisa ibu kalau kita pakai alat yang manual, kita harus pakai alat bantu nafas mesin. Waktu itu seperti itu saudara. Jadi hampir 2 minggu itu anak saya masuk ke picu, pasang ventilator ya saudara, pasang semuanya pakai selang, jadi nafas apa semuanya pakai ventilator, pakai sonde juga. Makanya 2 minggu itu saya jaga sendiri saudara. 2 minggu itu kok di mesin itu kan saya belajar, saya minta tolong sama dokter, ajarin dong dok, jadi kalau ada apa-apa kan saya bisa cepet-cepet lapor, saya bisa cepet-cepet lari ke dokter. Diajari saudara, saya membaca alat ventilator itu diajari, dan puji Tuhan di situ nggak, nafas anak saya 100% itu masih nafasnya sendiri, masih kuat. Jadi nafas mesin itu hanya beberapa persen saudara, tapi seringnya itu nafasnya sendiri, jantungnya, terus nadinya itu semuanya normal saudara. Saya baca di situ normal saudara. Jadi selama 2 minggu itu saya tidak ngereken kiri kanan, itu tidak ngereken saya fokus sama anak saya, saya bilang sama anak saya, ayo nak sembuh, kamu dikasih alat nafas sama Tuhan, yuk kamu berusaha nafas. Dia sudah berusaha nafas sendiri, tapi
ternyata nggak bisa, memang karena ada daging yang tumbuh menutupi saluran napas, saudara. Nah itu harus dioperasi, saudara. Jadi dioperasi, anak saya dilubangi, dipasang itu yang namanya tracheostomy, saudara. Tracheostomy itu dipasang di sini, dan tracheostomy ini kan sangat mengganggu sekali ya. Dia nggak bisa bicara, nggak ada keluar suara sama sekali, nggak ada bunyi sekali yang bisa keluar kalau selama orang itu pakai tracheostomy ya, saudara. Akhirnya 2 minggu itu terus dioperasi, saudara, pakai tracheostomy, operasi. Di situ nggak tahu ya, karena mungkin sudah terlalu sering jantung ini kalau pemikiran saya, mungkin saya sudah terlalu sering jantung ini senam jantung ya, saudara, sering duk-duk gitu ya, saudara, karena kondisinya anak saya memang dari lahir kan memang kita nggak bisa tidur pun juga kita nggak bisa tidur nyenyak seperti orang-orang lain. Jadi kalau anak saya waktu kecil itu, saya setiap tidurnya dia itu saya harus pegangi tangannya, saudara. Jadi sewaktu dia kecil itu saya harus siap masukkan dia ke rumah sakit seperti itu. Dan waktu itu operasi, saudara, menjelang operasi itu kan tidak ada suami, saudara, kembali sendiri, saudara. Saya di situ menjelang operasi itu, belum operasi, saudara, menjelang operasi itu kembali yang namanya manusia ya, saudara. Saya mikir, apalagi rencana Tuhan itu, apalagi sampai seperti itu, sampai dipasang tracheostomy itu gimana Tuhan saya seperti itu, saudara. Akhirnya dengan kegelisahan saya, kekhawatiran saya setiap hari itu, saya mikirnya yang enggak, saudara. Gimana kita nggak mikir enggak ya, saudara, namanya manusia ya. Jadi waktu itu kalau saya mau makan, kalau saya mau ke toilet, kalau mau kemana itu kan selalu saya titip ke perawat. Jadi kalau saya mau makan itu, saudara, kita turun, picunya kan lantai 2 ya, saudara. Kita turun ke lantai 1, saudara. Saya turun ke lantai 1 itu ketemu gerenda, saudara. Gerendanya orang meninggal itu, saudara. Ketemu gerendanya orang meninggal itu. Terus nanti mau kemana, mau ke apotek, mau kemana gitu, selalu ketemu. Sampai saya, pikirannya saya tuh seperti ini, anak saya pomeh mati ya Tuhan. Saya bilang gitu, apa ini yo Tuhan ngasih, maksudnya apa ini Tuhan ngasih tanda anak saya mau mati. Saya bilang seperti itu. Jadi saya ini nangis setiap ketemu gerenda tuh nangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kok gini ya rasanya, saya bilang. Sampai mau makan itu rasanya sudah ada nafsu, saudara. Sampai suami saya bilang seperti ini, wes makan no, masalah biaya ndak usah kamu mikir, nanti bisa kita hutang. Sampai seperti itu suami saya. Sampai kamu makan deh, kamu sehat. Suami saya bilang seperti itu. Dan namanya tetap saya nggak bisa makan lihat anak saya seperti itu ya, saudara. Lihat bibirnya yang sobek, nanti diganti sini, sampai menjelang operasi nanti sini sobek, ganti sini, seperti itu terus, saudara. Dan akhirnya pada waktu operasi, dia sudah waktu operasi, dia dipersiapkan operasi itu, kan kita harus bangun pagi, kita siapin kita antri ke lantai atas, kita antri untuk masuk ke meja operasi, kan kita antri ya, saudara. Saya bilang sama anak saya, nah, kalau Tuhan izinkan otakmu diambil dan kamu menjadi anak yang sekarang menjadi anak yang lebih respon, menjadi anak yang pinter, Tuhan kasih kuat, Tuhan kasih kamu umur sampai hari ini. Kalau Tuhan izinkan kamu masuk meja operasi lagi dengan pasang alat lagi di yang nempel di tubuhmu, percaya Yona, otak aja Tuhan kasih otak yang baru, meskipun kepalamu kelihatan kosong, tidak ada otaknya, tapi Tuhan kasih otak yang baru. Sekarang kamu percaya, saya bilang, kamu percaya
kamu bisa lewatin ini, saya bilang gitu. Padahal sebenarnya saya enggak kuat, saudara. Dan puji Tuhan, anak saya senyum, saudara. Setiap saya ngomong, anak saya senyum. Gak ngerti apa tandanya, anak saya itu senyum waktu itu. Dia senyum sama saya. Saya nangis. Kok yuk cik kuat kamu nih, saya bilang. Kok yuk kuat kamu ini. Pasti sakit aja mama nangis. Kamu kok yuk cik kuat. Nah, saya bilang gitu. Pas ya, kamu masuk. Kamu berdoa sama Tuhan, nak. Nanti kamu keluar ketemu mama. Dengan keadaan mata yang terbuka. Saya bilang, nanti kamu kuat. Kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan ya, Tuhan. Kasih kesempatan. Saya lakukan. Itu sama anak saya, saudara. Anak saya jawab, saudara. Anak saya ikut ngoceh, saudara. Dia bilang, gitu, saudara. Akhirnya dia masuk meja operasi, saya masuk. Saya lihat dia digeletek, saudara. Lihat dia. Saya tungguin, saudara, saya tungguin. Akhirnya saya turun, tunggu dia di lantai 1, saudara. Saya turun, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku enggak ngerti apa maksudmu, apa tujuanmu buat hidup kami, saya enggak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan anak sekecil ini, Tuhan lewatkan proses ini, Tuhan kasih kuat sampai sekarang. Saya enggak ngerti. Tapi yang jelas saya percaya karena Tuhan ini sudah pada waktu. Sudah itu aja yang saya pegang, saudara. Ternyata Tuhan sudah pada waktunya. Saya bilang, saya kalau disuruh pilih Tuhan, tidak saya milih jadi orang yang biasa aja. Tidak apa-apa kalau misalnya saya jadi orang yang tidak punya lagi, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting satu, izinkan saya lihat anak saya tumbuh dewasa. Lihat anak saya lihat anak saya itu bisa mandiri, bisa lari sendiri. Saya bilang sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, kalau nanti anak saya melewati proses ini semua, saya percaya suatu saat Tuhan pakai anak saya untuk jadi saksinya Tuhan. Saya bilang seperti itu. Lewat proses hidupnya yang dari kandungan seperti itu hingga saat ini, saya percaya Tuhan pakai anak saya jadi saksi. Saya bilang seperti itu sama Tuhan. Saya sampai bilang, saya tidak bisa Tuhan. Saya belum sanggup, saya belum mampu kalau saya harus kehilangan anak saya. Seperti itu, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan pun juga nggak jahat ya, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, terlebih mengasihi keluarga saya. Jadi Tuhan nggak izinkan sampai saya harus berhutang untuk makan, untuk biaya rumah sakit. Tuhan nggak izinkan itu. Tuhan cukupkan semua, saudara. Nah, di situ, saudara, walaupun sampai sekarang anak saya masih pakai tracheostomy ya, saudara. Tapi puji Tuhan, semakin hari, semakin kesini, Tuhan kasih kepintaran, saudara. Tuhan kasih kecerdasan anak saya, dan geraknya juga semakin bagus, saudara. Kalau teman-teman seperjuangan sudah banyak yang telepon, mamanya sudah banyak yang telepon saya, anaknya sudah dipanggil, tapi Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Tuhan tidak manggil anak saya untuk ke surga, tapi Tuhan panggil anak saya suatu saat menjadi saksinya. Saya percaya itu, saudara. Dan saudara, waktu di picu itu, saudara, picu itu 2 minggu ya, saudara. Setelah operasi itu 2 minggu masih di picu, saudara, masih dipantau terus sampai benar-benar nafasnya benar-benar sudah bagus. Kita masih ditaruh di picu, saudara. Dan di situ setelah masuk picu itu kembali saya minta suster, saya yang rawat anak saya, suster bimbing saya, kasih contoh. Nanti suster cukup bantuin saya ganti underpad saja. Jadi yang ngasih obat, kasih makan,
SEKA itu saya semua saudara, ngangkat anak saya itu saya semua, dan suster hanya untuk ngelarin ini loh saudara, beberin underpad itu aja. Dan di situ tiap hari saya SEKA anak saya saudara, saya SEKA anak saya kuatkan iman saya kuatkan hati saya untuk tidak nangis di depan anak saya, karena kalau saya nangis, anak saya lihat saya nangis, dia rasanya juga ikut sedih, ekspresi wajahnya juga sedih. Jadi saya kuatkan hati saya untuk tidak nangis di depan dia. Saya SEKA, setiap hari saya SEKA. Nah, Tuhan sudah kasih yang terbaik. Tuhan kasih kesempatan, Mama lihat kamu, saya bilang seperti itu. Tuhan masih kasih kesempatan untuk Mama bisa rawat kamu, ya nak. Bilang gitu. Anak saya senyum saudara. Kalau anak saya itu belum bisa ngomong saudara, tapi kalau saya ajak ngomong gitu, dia ngerti saudara. Dia kalau saya senyum, dia ikut senyum saudara. Jadi saya setiap hari saya rawat dia. Setiap saya bilang, nah kembali sembuh dalam nama Yesus. Nah, saya bilang gitu, sembuh kamu, sehat, sempurna. Saya selalu berkata seperti itu kepada anak saya saudara. Sembuh, sempurna, sembuh, sempurna. Saya selalu bilang seperti itu. Kuat ya nak, saya bilang seperti itu. Dan puji Tuhan saudara, itu menjadi kekuatan sendiri sama saya. Jadi saya kuat, anak saya kuat, dan kita bisa melewati semuanya itu sampai detik ini saudara. Saya SEKA dia setiap hari, saya kasih obat, saya kasih makan dia, saya kasih semuanya, saya kasih ke dia sendiri saudara. Waktu itu kita pulang dengan keadaan masih pakai selang makan, dengan keadaan masih ada alat di leher anak saya. Di rumah saya nggak ngasih makan dia lewat sonde saudara, saya kasih makan dia pelan-pelan lewat mulut. Waktu itu saya bikinin makanan, bikinin bubur, saya blender, saya kasih suapin dia, saya bilang, nah Tuhan kasih kamu mulut biar kamu bisa makan, jadi kamu nggak perlu sonde, ayo kamu belajar makan. Dan puji Tuhan bisa saudara. Saya selalu latih anak saya untuk tidak pakai alat-alat itu, dan bisa saudara. Nah, saya di sini bersyukur karena proses seperti ini Tuhan membuat saya dewasa. Tuhan membuat saya itu tetap gandol walaupun saya dengan kondisi yang kalau kita setiap hari itu intinya saya tetap ingat Tuhan, eling Tuhan gitu loh. Ingat kalau mau enak-enakan, kalau mau kalau mau kalau mau happy-happy itu saya selalu ingat sama karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi saya senang-senangnya itu senang dalam Tuhan saja saudara ya. Jadi nggak senang-senang seperti senang-senang dunia, keluar sama teman itu enggak. Tapi saya senang dalam Tuhan itu. Setiap hari Tuhan ingatkan, ini loh, seperti ini loh prosesmu, seperti ini loh aku tolong kamu, seperti itu saudara. Dan puji Tuhan, luar biasanya lagi di tahun 2020 itu terakhir anak saya terapi. Dulu kan setiap hari saya panggil orang terapi ke rumah saudara. Karena kalau kita bawa anak kita terapi ke rumah sakit, otomatis sakit dan otomatis kok nama. Jadi kita ngalahi saudara, kita panggil orang, dia terapi di rumah, seperti itu saudara. Tapi kondisinya tidak semakin baik. Apa karena dia nggak mau dipaksa, saya juga nggak ngerti. Cuma kondisinya nggak semakin baik. Nah, sejak COVID itu sudah tidak terapi ya, sudah tidak terapi. Saya bilang sama anak saya, nak, oke, kalau kamu nak mau terapi, saya bilang seperti itu. Tapi nanti kamu diterapi sama Tuhan sendiri ya. Badanmu tidak kaku, tanganmu tidak kaku, kakimu tidak kaku. Saya bilang gitu saya.
pegang-pegang anak saya pegang tangannya, saya bilang seperti itu, ini normal, nanti kamu sembuh normal seperti anak biasa, kamu bisa ya nak gerak normal, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan itu selalu mendengar apa yang saya ucapkan, dengar. Sekarang anak saya sudah bisa muter, saudara, di kasur itu sudah bisa muter. Aduh, cuma diem aja, tangan kakinya kan kaku gini, sekarang sudah bisa muter, tangannya sudah bisa ngambil apa, kadang sudah bisa peluk saya juga bisa, saudara, puji Tuhan, saudara. Dan luar biasa ya Tuhan kita itu, Tuhan sudah ngomong apa kata manusia itu sudah nggak ada artinya gitu. Saudara semua, seperti itu kesaksian saya. Biarlah kesaksian saya itu menjadi penguat buat khususnya ibu-ibu yang punya anak kecil, penguat buat ibu-ibu untuk tetap terus lihat anak-anak kita, tetap terus menanamkan ke anak-anak kita bahwa semua itu, hidup kita itu karena anugerah Tuhan saja ya saudara. Kita mau dekatkan anak-anak kita sama Tuhan, kita ajarkan gimana dia berdoa, seperti itu saudara ya. Luar biasa saudara proses saya nggak ngerti lagi nanti ke depannya Tuhan mau proses saya seperti apa. Yang jelas ini anak saya masih pakai tracheostomy, rencana mau operasi tijuk. Kemarin waktu mau operasi tijuk itu gagal saudara, karena waktu sudah opname dianya sakit saudara. Saya meminta dukungan doa supaya anak saya tetap sehat terus, tetap kuat terus kita di dalam Tuhan, dan kita mampu melewati proses demi proses yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu saja kesaksian saya saudara. Biarlah semua yang mendengar kesaksian malam ini, Tuhan tetap pegang hidup kita ya saudara, seperti hidup saya yang selalu dipegang sama Tuhan. Kalau saya mau lari, Tuhan tarik lagi, Tuhan ingatkan, seperti itu saudara, supaya mungkin maunya Tuhan, sini loh dekat aku, kamu jangan jauh-jauh, sepertinya seperti itu ya saudara. Dan puji Tuhan, satu lagu yang membuat saya dan anak saya kuat, inilah favorit anak saya Tuhan. Dan memang betul di lagu itu saya mikir, anak saya setiap sakit, setiap apa, saya nyanyiin lagu itu, saya puterin musik itu loh saudara, saya dengerin di YouTube itu, dia tenang, dia senyum, dia senang, rasanya damai ya, kayak lihat denger lagu itu ya. Tuhan tidak pernah janji hanya selalu biru, tapi satu hal yang pasti, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita dengan baik, dengan caranya Tuhan sendiri. Seperti itu saudara. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk pendeta yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bersaksi. Semoga kesaksian saya menjadi berkat buat kita semua, untuk Amin. Iman yang lebih kuat lagi ya saudara. Itu Bapak, terima kasih. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.